Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Dian Ida Laksana dengan NIM 2019 1862002P0037. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang bimbingan konseling pada anak berkebutuhan khusus. Nah, materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang hakikat konseling, yang kedua tentang perkembangan perilaku, yang ketiga tentang konstelasi keluarga, yang keempat masalah yang akan dihadapi oleh klien, yang kelima yaitu tentang family therapy. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini kita akan membahas tentang hakikat konseling. Nah, konseling keluarga ini sendiri merupakan sebuah upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai bagian dari anggota keluarga melalui sistem keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin. Dan masalah yang sedang dihadapi ini dapat teratasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan juga kecintaan terhadap keluarganya sendiri. Nah, materi yang kedua yaitu tentang perkembangan perilaku. Nah, sebagaimana hakikat manusia dalam family system terapi, bahwasanya manusia itu atau klien itu sendiri dalam perkembangan kehidupannya akan selalu berhubungan dengan suatu sistem kehidupan. Nah, maka perkembangan perilaku termasuk di dalamnya struktur kepribadian akan sangat dipengaruhi oleh sistem yang ada dalam sebuah keluarga itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang konstelasi keluarga. Nah, yang dimaksud dengan konstelasi keluarga ini apa? Konstelasi keluarga ini adalah suatu metode terapi semu alternatif yang mengacu pada elemen terapi sistem keluarga dan keyakinan serta sikap terhadap keluarga. Dalam satu sesi, konstelasi keluarga mencoba untuk mengungkapkan dinamika yang tidak dikenal yang mencakup beberapa generasi dalam keluarga tertentu dan untuk menyelesaikan efek merusak dari dinamika itu dengan mendorong subjek melalui perwakilan untuk menghadapi dan menerima kenyataan faktual dari masa lalu. Yang keempat yaitu materi tentang masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, masalah yang dihadapi oleh klien dalam bimbingan konseling, baik itu klien dari anak-anak atau anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak pada umumnya, adalah suatu masalah perilaku, kebiasaan, interaksi sosial, dan prestasi akademik atau sosial. Nah, yang sering dihadapi itu biasanya secara global. Yang pertama itu tidak mau atau kurang mendengarkan orang tua. Yang kedua biasanya tentang mogok sekolah, motivasi belajar itu rendah atau motivasi belajarnya itu kurang gitu ya. Yang keempat biasanya kecanduan main game. Nah, ini yang sering banget dialami anak-anak pada masa sekarang. Anak-anak zaman sekarang itu terlalu sering main handphone, main game online, dan itu kecanduan gitu loh. Yang kelima yaitu suka ribut dengan teman atau berantem dengan teman sebaya, berantem dengan teman sekelasnya gitu. Yang keenam itu biasanya lari dari rumah. Sebenarnya kalau lari dari rumah ini amat sangat jarang ya untuk dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi ada mungkin 1% atau 2% dari anak-anak itu berani atau biasanya lari dari rumah. Nah, dalam menangani kasus-kasus tersebut, yang perlu dilakukan oleh konselor
sebelum memberikan terapi pada klien adalah bertemu dengan orang tua klien. Nah, di sesi awal konseling ini yang harus dilakukan pertama kali yaitu bertemu dengan orang tua si klien atau orang tua dari anak-anak tersebut. Nah, mengapa nih harus bertemu dengan orang tua terlebih dahulu? Nah, ini dikarenakan biasanya masalah utama pada anak-anak ini bersumber dari orang tuanya itu sendiri. Nah, selain dari orang tua, biasanya faktornya itu dari lingkungan atau dari sekolahan itu sendiri. Biasanya Biasanya itu kalau dari lingkungan itu teman sebaya, teman bermain atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau di lingkungan sekolah, biasanya ini anak kadang mengalami bullying gitu. Bullying dari guru ataupun dari teman sebayanya. Nah, bila seorang anak diibaratkan produk, maka kualitas produk yang dihasilkan ditentukan oleh kualitas bahan baku atau mesin proses produksi itu sendiri, ya kan? Nah, maka jika suatu produk itu kurang baik, padahal produk tersebut berasal dari bahan baku yang berkualitas baik atau berkualitas sempurna, ya kan? Maka yang harus dicek adalah mesin atau proses pada produksi itu sendiri. Nah, dalam hal ini mesinnya itu adalah orang tua itu sendiri, dan proses produksinya ini merupakan, kita ibaratkan sebagai pendidikan keluarga yang dialami oleh anak melalui interaksinya dengan dan di dalam lingkungan keluarga yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembangnya si anak tersebut gitu. Dan untuk materi yang terakhir yaitu tentang family therapy. Nah, family therapy ini apa sih? Kita sering mendengar ya family therapy, tetapi kadang kita itu kurang memahami apa sih yang dimaksudkan dengan family therapy. Nah, family therapy ini sendiri adalah terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dan atau untuk meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupan anggota keluarga ke arah yang lebih baik gitu. Nah, terapi itu sendiri dilakukan baik dengan menggunakan konseling maupun teknik yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, bila dalam keluarga ada beberapa anak, maka biasanya yang bermasalah hanya satu anak saja nih, biasanya bukan semuanya. Contohnya ada dalam satu keluarga itu ada 5 bersaudara, ada 5 anak gitu ya. Biasanya yang bermasalah ini hanya salah satunya saja, bukan 5-5-nya gitu ya. Nah, anak yang bermasalah ini adalah manifestasi dari sistem keluarga yang bermasalah. Nah, jika upaya terapi hanya dilakukan pada anak, maka ia bisa sembuh. Setelah itu maka akan kambuh lagi gitu loh. Maka akan diterapi lagi, sembuh lagi, diterapi lagi, sembuh lagi, maka akan seperti itu seterusnya. Nah, bisa juga setelah anak ini sembuh, maka yang bermasalah ini adalah saudara yang satunya lagi gitu loh. Demikian seterusnya. Nah, sekali lagi masalah yang dihadapi oleh anak sebenarnya ini mencerminkan masalah pada sistem keluarganya ini gitu. Nah, dalam melakukan family therapy dibutuhkan komitmen penuh dari dari kedua orang tuanya itu gitu loh. Bila hanya salah satu saja, maka salah satu saja yang berkomitmen ini menjalani sesi terapi, maka hasilnya ini pasti tidak akan maksimal. Jadi harus kedua orang tuanya ini harus berkomitmen penuh agar menghasilkan suatu hasil konseling yang maksimal gitu. Nah, keberhasilan family therapy juga sangat ditentukan oleh integritas,
kredibilitas, dan level otoritas terapi di mata kedua orang tua itu sendiri gitu. Nah, bila terapis tidak mampu membangun postur dengan baik, maka tidak mampu menunjukkan kredibilitas dan terutama otoritasnya sebagai terapis yang kompeten dan berpengalaman di mata orang tua klien, maka yang ia sarankan tidak akan dilakukan oleh kedua orang tuanya gitu. Nah, hal ini sangat menghambat proses terapi. Nah, dalam family terapi bila dibutuhkan orang tua ini juga akan diterapi juga gitu loh. Maka tidak anaknya juga gitu. Tapi tidak semuanya orang tua juga ikut diterapi, hanya untuk bila dibutuhkan saja gitu. Hal ini dilakukan karena sebenarnya pola asuh orang tua yang mengakibatkan timbulnya masalah di dalam diri anak gitu loh, berasal dari pengalaman hidup mereka saat mereka masih kecil. Biasanya trauma orang tua inilah yang menjadi akar permasalahan di dalam suatu keluarga itu sendiri gitu. Misalnya orang tua yang terlalu overprotective, over pesimis, dan pencemas, suka berkata kasar, pemarah, atau orang tua yang gampang meledak-meledak gitu. Nah, bersikap kasar pada anak, terlalu disiplin, suka memukul, suka mengancam, menggunakan pendekatan punishment atau reward dalam mendidik anak. Nah, memperlakukan cinta bersyarat atau masih banyak lagi perilaku lain yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, itu sangat penting gitu loh. Makanya kita sebagai orang tua tidak boleh memperlakukan trauma kita pada masa kecil untuk mendidik anak kita ke depannya gitu. Nah, di sini ada contoh kasus nih. Contoh kasusnya yaitu tentang saya cerita dulu ya. Kasusnya ini tentang di suatu sekolah ada anak cerdas berbakat usianya 11 tahun yang merupakan anak tunggal, duduk di kelas 5 SD yang mengalami penurunan dalam hal akademik sekolah, dan semangatnya ini semakin menurun gitu loh, sehingga dia pun mogok untuk sekolah karena setiap mau berangkat sekolah dia selalu mengalami kram di bagian perutnya. Nah, penyebab permasalahan dari mogoknya sekolah, penurunan dari hal akademik tadi ini muncul atas karena si anak ini selalu mendapatkan tindakan bullying dari gurunya sendiri gitu loh. Nah, karena si anak ini tidak bisa mengaji. Nah, anak tersebut dipermalukan di depan kelas atau di depan teman-temannya, sehingga teman-temannya ini ikut melakukan tindakan perundungan terhadap anak tersebut. Nah, pertanyaannya dari kasus di atas, bila mana saya sebagai orang tua anak tersebut, maka hal yang pertama akan saya lakukan terhadap anak saya yaitu mencari titik permasalahan secara jelas kepada anak tersebut. Jadi saya akan melakukan pendekatan kepada anak sehingga anak ini mau menceritakan secara detail masalah atau perundungan yang sedang dialami anak tersebut saat berada di sekolah. Setelah saya mengetahui nih, oh anak saya ternyata mengalami bullying atas dasar ini dan bla 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 bla. Yang kedua yang akan saya lakukan yaitu saya akan berbicara dengan wali kelas. Setelah berbicara dengan wali kelas anak saya, yang ketiga saya akan berkomunikasi secara langsung nih kepada bukan pelaku ya, kalau pelaku terlalu kasar ya, kepada seseorang yang melakukan tindakan bullying atau perundungan pada anak saya tersebut gitu loh.
Yang kedua, yaitu bila mana saya sebagai konselor. Nah, untuk kasus di atas atau untuk kasus yang saya ceritakan tadi, yang pertama saya akan melakukan konseling terhadap anak dan juga orang tua sendiri untuk mencari tahu bagaimana situasi atau keadaan yang sedang dihadapi oleh anak tersebut gitu loh. Nah, yang kedua saya akan menyarankan anak tersebut dan orang tua untuk melakukan psikoterapi untuk mengembalikan jiwa dan mental si anak agar tetap sehat gitu. Nah, bila mana saya menjadi seorang kepala sekolah untuk kasus di atas, maka yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya akan memanggil si guru tersebut. Ya, saya akan mencari tahu kenapa, bagaimana step by stepnya atau bagaimana ceritanya bisa si guru ini melakukan tindakan bullying kepada siswanya sendiri gitu loh. Nah, yang kedua saya akan mengobrol sama anaknya bagaimana keadaan situasi yang sedang dialami anak tersebut gitu. Nah, yang ketiga saya akan memanggil orang tua si anak, dan yang keempat saya akan memanggil si guru, anak, orang tua, dan juga wali kelasnya. Intinya melakukan sebuah diskusi gitu loh. Kita harus menyatukan dari semua titik permasalahan atau semua sumber informasi itu. Nah, yang kelima pastinya saya akan memberikan sanksi ringan kepada guru tersebut. Begitu. Nah, demikian tadi sebuah ringkasan materi tentang bimbingan konseling pada anak berkebutuhan khusus. Bila mana ada kesalahan pengucapan atau bagaimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.